Ya, baik, untuk hari ini masih tentang pola bilangan ya dari buku paket. Antum sambil buka buku paketnya. Bab 1 pola bilangan. Ya, di sana ada observasi, artinya pengamatan. Ambillah kalender yang ada di rumahmu dan guntinglah kalender bulan Januari 2018. Lalu tuliskan tanggal-tanggal pada hari Senin. Senin tertera 1 ya, tanggal 1, 8, 15, 22, 29. Dapatkah kamu jelaskan tentang perubahan tanggal pada setiap hari yang sama? Tentu kamu akan mendapatkan kesimpulan bahwa selalu ada perubahan 7 hari pada setiap tanggal di hari yang sama. Misalkan tadi ya, hari Senin. 1, 8, 15, 22, 29. Nah itu bedanya 7. Ya, berarti tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Bilangan-bilangan yang terbentuk pada setiap hari Senin membentuk sebuah pola, yaitu bilangan berikutnya lebih 7 dari bilangan sebelumnya. Kemudian, bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda koma seperti 1,8, 15, 22, 29. Nah, itu disebut barisan bilangan. Disebut barisan bilangan, ya. Bagaimana jika kita jumlahkan semua tanggal pada hari Selasa? Misalkan 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30. Nah, bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda tambah seperti di atas disebut dengan deret bilangan. Jadi ada barisan bilangan, yaitu koma-koma, ada deret bilangan, ya, ditandai dengan tambah-tambah. Ya, yang selanjutnya ada yang disebut bilangan asli. Ya, nanti ada bilangan cacah. Nah, kalau bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu bilangan asli. Kemudian bilangan cacah. Nah, bilangan cacah dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya, yang selanjutnya mengenal pola barisan bilangan sederhana. Pengertian pola dan barisan bilangan. Barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacahan. Sebagai bilangan urutan secara umum, urutan suku-sukunya diberi lambang U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Yang bermakna urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar dan sebagai pemisah di antara dua suku yang berurutan digunakan tanda koma. Contoh masalah, misalkan disediakan pola susunan huruf-huruf L ya, yang di samping itu kotak-kotak. Pertanyaannya adalah berdasarkan pola huruf L, berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100? Nah, ini kan kalau digambar lama ya, maka kita perhatikan polanya saja, angka-angkanya saja. Nah, pemecahan masalahnya, misalkan pola yang dapat kita amati dari gambar 1 ya. Berdasarkan pola yang dapat diamati, banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya adalah ya di sana U1 sama dengan, lihat ya ke gambar, ada angka 1 dan 3. Nah, berarti 1 tambah 3 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 2. 3 itu didapat dari 1 tambah 2. Kemudian U2-nya 2 tambah 4. Nah, sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya, U3, 3 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 2. Ya, U4, 4 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 4 tambah 2. Dengan melihat pola dari U1 hingga U4 tersebut, maka nah ini pakai insting ya, pakai analisis. Ya,
di sana kan ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, intinya ini bagaimana caranya agar si rumus ini berkaitan dengan urutan angka 1, 2, 3, 4 gitu. Dan ada angka yang tetapnya, kan lihat ada 2, 2, 2, 2 ke bawah. Nah, dengan melihat pola dari U1 hingga U4 tersebut, maka didapat rumus UN atau suku ke. Ya, UN sama dengan N ditambah N dalam kurung N tambah 2. Sama dengan 2N ditambah 2. Sama dengan 2 karena mengandung 2, angka 2 ya, angka 2 yang sama, maka bisa dikolektifkan ya, bisa dirubah lagi menjadi 2 dikali N tambah 1. Nah, selanjutnya oleh karena rumus suku N dari barisan tersebut adalah 2N ditambah 1 ya, maka untuk U100 sama dengan 2 dikali 100 tambah 1 ya, N-nya ganti dengan 100. Berarti sama dengan 2 dikali 100 tambah 1, 101. Hasilnya 202. Gitu. Ya, nanti ada contoh lanjutan di bawah. Ya, yang selanjutnya dulu. Menentukan rumus suku ke N barisan bilangan. Ya, hal yang penting untuk diketahui adalah setiap barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertamanya diketahui. Atau rumus suku ke N atau UN, ya, suku ke N itu UN, dari suatu barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertama dari barisan bilangan tersebut diketahui. Jadi nanti ada 4 angka. Nah, angka selanjutnya angka berapa? Nah, itu nanti kita yang harus cari. Selanjutnya, dengan diketahuinya rumus suku ke N dari barisan tersebut, kita dapat menentukan secara cepat sembarang suku yang ditanyakan ya. Seperti tadi, tidak perlu menggambar kotak-kotaknya. Cukup melihat pola angka-angkanya saja. Nah, selanjutnya ada secara intuitif atau kata hati. Ya, jika kita menebak rumus suku ke N sesuai dengan apa yang kita angankan dan setelah dicoba ternyata benar, maka rumus yang kita angankan itu benar. Ya, sebaliknya jika setelah dicoba ternyata salah, maka rumus yang kita angankan itu salah. Jadi bisa pakai tebak-tebak atau bisa dengan prosedur matematika. Ya, prosedur matematika dapat dilakukan dengan cara mengamati pola selisih suku-suku yang berurutan pada barisan bilangan yang bersangkutan. Artinya, perbedaannya berapa dari angka setelahnya dengan angka sebelumnya, begitu. Apabila hingga 1 tingkat penyelidikan selisih tetapnya belum ditemukan, maka penyelidikan dilanjutkan ke tingkat kedua. Jika hingga 2 tingkat penyelidikan selisih tetapnya juga belum ditemukan, maka penyelidikan diteruskan ke tingkat yang ketiga. Begitu seterusnya. Nah, secara umum jika selisih tetapnya ditemukan pada yang pertama 1 tingkat penyelidikan, maka UN-nya berupa polinom berderajat 1 atau suku yang berderajat 1. Rumusnya UN sama dengan AN ditambah B. Kalau 2 tingkat penyelidikan, maka UN berupa polinom berderajat 2 atau berpangkat 2. UN sama dengan AN kuadrat atau AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Kalau 3 tingkat penyelidikan, maka UN berupa polinom berderajat 3 atau berpangkat 3. Rumusnya UN sama dengan AN pangkat 3, AN pangkat 3, ditambah BN pangkat 2, ditambah CN, ditambah D. Nah, begitu seterusnya ya. Nanti ada contoh untuk lebih jelasnya. Nah, selanjutnya, bentuk umum suku ke N barisan bilangan berderajat 2 berupa polinom berderajat 2 UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Nah, dengan perolehan hasil selengkapnya,
yaitu suku ke N. Ya, UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Suku pertamanya, U1-nya, A ditambah B ditambah C. Selisih atau beda awal tingkat 1, B1 sama dengan 3A ditambah B. Selisih beda awal tingkat 2, B1 sama dengan 2A. B1 aksen ya, sama dengan 2A. Bentuk umum kalau berderajat 3. Ya, suku pertamanya U1 sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Selisih tingkat satunya 7A ditambah 3B ditambah C. Selisih tingkat 2-nya 12A ditambah 2B. Selisih tingkat 3-nya 6A. Selanjutnya ini ada contoh ya. Tentukan suku ke-100 dari suatu barisan bilangan yang rumus umumnya adalah UN sama dengan N kali N tambah 3. Maka jawabannya UN sama dengan N dikali N tambah 3, yaitu U100 kan, yang ditanyakan 100. Jadi U100 sama dengan 100 dikali 100 tambah 3. Jadi N-nya diganti dengan 100. Ya, berarti di dalam kurung dulu dikerjakan 100 tambah 3, 103. 103 dikali 100, 10.300. Jadi suku ke-100 dari barisan tersebut adalah 10.300. Ya, untuk selanjutnya, Ibu ngambil contoh dari buku paket ya, latihan 2. Nomor 3. Tentukan rumus suku ke N atau UN dari A. 1357, B. 14916, C. 2468, D. 471013. Cara jawabnya, untuk yang A, kan urutannya itu atau bilangannya itu 1357. Nah, ini bedanya kalau diperhatikan 1 ke 3 beda 2, 3 ke 5 beda 2, 5 ke 7 beda 2. Nah, ini langsung sama bedanya 2, 2, 2. Maka itu berderajat 1. Ya, maka A ditambah B 1357 ya, pakai keterangan. Kemudian A-nya berarti 2, 2, 2. Lihat ada yang warna biru dan ada yang berwarna merah. Kemudian bawahnya, maka A-nya sama dengan 2. Dilihat dari bedanya ya, 2. Kemudian A ditambah B sama dengan 1. Satunya itu dari angka awal dari pola bilangannya. Ya, yang berwarna biru itu. Kemudian kita substitusi atau masukkan, A-nya ganti dengan 2. Ya, berarti 2 ditambah B sama dengan 1. Kemudian ini proses aljabar. Ya, B sama dengan 1. Nah, 2-nya pindahkan ke kanan, berarti kurangi ya. Tadinya positif jadi negatif atau kurangi. Jadi 1 kurangi 2. Hasilnya negatif 1. Jadi A-nya 2. B-nya negatif 1. Maka UN sama dengan AN tambah B. Kan berderajat 1. Maka rumusnya AN ditambah B. Nah, A-nya ganti dengan 2. B-nya ganti dengan negatif 1. Berarti 2N ditambah negatif 1. Atau sama saja dengan 2N dikurangi 1. Itu UN-nya. Kemudian U100-nya kan di buku paket itu U100 ya yang ditanyakan. Maka U100 sama dengan 2N kurangi 1. N-nya ganti dengan 100. Berarti 2 kali 100 dikurangi 1. Sama dengan 200 kurangi 1. Hasilnya 199. Ya, yang selanjutnya yang bagian B. Ada pola bilangan 1, 4, 9, 16. Nah, ini kalau kita perhatikan 1 ke 4 beda 3.
4 ke 9 beda 5, 9 ke 16 beda 7. Polanya masih berbeda kan, nggak tetap gitu kan ya. Maka kita cari lagi, 3 ke 5 beda 2, 5 ke 7 beda 2. Nah, berarti itu berderajat 2 karena 2 kali penyelidikan. Begitu. Maka A ditambah B ditambah C sama dengan 1, 4, 9, 16. Itu sama ya dengan angka yang sebelah kiri. Kemudian 3A ditambah B. Nah, itu dari rumus yang tadi di materi ya. 3A ditambah B kalau yang berderajat 2. Itu sama dengan 3, 5, 7. Kemudian bawahnya 2A sama dari rumus. Itu 2. Perhatikan ada yang warna biru, merah, hijau. Nah, maka 2A sama dengan 2. Itu ya yang warna hijau. Berarti A sama dengan 2 per 2. 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Kemudian, nah ini langkahnya dari bawah ke atas ya. 2A dulu sama dengan 2. Nah, sekarang 3A ditambah B sama dengan 3. Nah, 3 dari yang warna merah. A-nya ganti dengan 1, berarti 3 kali 1 ditambah B sama dengan 3. 3 ditambah B sama dengan 3. B-nya sama dengan 3 dikurangi 3 ya. Tadinya di kiri, kemudian pindah ke kanan. Jadi kurangi. Jadi B sama dengan 0. Kemudian A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Itu ya yang biru. 1 ditambah 0 ditambah C sama dengan 1. 1 ditambah C sama dengan 1. C sama dengan 1 dikurangi 1. Itu ya. Sama dengan 0 C-nya. Maka UN-nya sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Ingat ya, ini yang berderajat 2. Maka A-nya ganti dengan 1. 1N pangkat 2 ditambah 0N ditambah 0. Hasilnya N pangkat 2 saja. Maka U100 sama dengan N pangkat 2. Atau 100 pangkat 2. 10.000. 100 kali 100 ya, 10.000. Selanjutnya yang C. Ada pola bilangan 2, 4, 6, 8. Nah, ini bedanya 2, 2, 2. Maka ini langsung ketemu dengan satu penyelidikan, berarti berderajat 1. Maka A ditambah B, 2, 4, 6, 8, kemudian A-nya berarti 2, 2, 2. Maka A sama dengan 2, yang bawah ya. A ditambah B sama dengan 2, 2 ditambah B sama dengan 2, ya. A-nya ganti dengan 2. Maka B sama dengan 2 dikurangi 2, B-nya sama dengan 0. Ya. Maka UN-nya sama dengan AN ditambah B. A-nya ganti dengan 2, B-nya dengan 0. Hasilnya 2N. Maka U100 sama dengan 2N. 2 kali 100, 200. Ya, yang terakhir nomor 3D. Itu ada 4, 7, 10, 13 pola bilangannya. Maka bedanya itu 4 ke 7 beda 3, 7 ke 10 beda 3, 10 ke 13 beda 3. Maka ini berderajat 1 ya, karena hanya 1 kali penyelidikan. Maka A ditambah B 4, 7, 10, 13 dan A-nya 3, 3, 3. Ya, A-nya sama dengan 3. Berarti A ditambah B sama dengan 4. 4 yang biru itu ya. Berarti A-nya ganti dengan 3. 3 ditambah B sama dengan 4. B sama dengan 4 dikurangi 3. B sama dengan 1. A-nya ganti dengan 3, B-nya berarti diganti dengan 1. Berarti UN sama dengan AN ditambah B. 3N ditambah 1. U100 sama dengan 3N ditambah 1. N-nya ganti dengan 100. 3 kali 100, 300 ditambah 1, 301. Ya, seperti itu penjelasan materi untuk hari ini.